aku penasaran ya, kenapa banyak pilih bekerja di grassroots, termasuk salah satunya mendirikan Gus Durian dan bergerak dengan Gus Durian, tapi nggak memilih jalur elit kayak anak-anak presiden lainnya, Mbak, atau mungkin jadi anggota DPR, atau mungkin dengan sejarah Gus Dur mengubah Menteri Peranan Wanita menjadi pemberdayaan wanita, pemberdayaan perempuan, punten maaf salah sedikit. Itu kan ada kata-kata berdaya ya. Dan aku ngelihat anak-anak almarhum Gus Dur itu perempuan-perempuan yang berdaya. Kenapa sih Mbak tidak memilih jalur elit yang dengan satu tanda tangan bisa mengubah banyak nasib? Kenapa milihnya selalu grassroots gitu? Itu yang dari dulu aku pengen tanya. Pertanyaan yang sangat filosofis. Satu, pengalaman hidup. Jadi karena saya waktu kuliah sudah banyak menjadi aktif mendampingi masyarakat gitu ya. Lalu setelah Gus Dur wafat, saya keluyuran untuk menemui orang-orang yang merasa dirinya murid Gus Dur gitu. Nah itu sampai ke Manado, sampai ke NTT gitu, sampai ke Madura yang di pelosok kayak gitu-gitu. Nah itu membuat saya semakin melihat realita Indonesia, bahwa Jakarta itu bukan Indonesia. Kalau bahasa saya ya, Jakarta itu beda sekali dengan Indonesia secara umum. Gitu. Dan saya tiba-tiba sadar bahwa apapun kebijakan yang ada, kalau rakyatnya masih seperti ini kondisinya, ini nih akan ada kesenjangan terus gitu. Dan semakin lama negara harus semakin kuat untuk nolongin gitu. Tapi judulnya tuh jadi nolongin gitu, bukan memberdayakan gitu. Karena itu saya meyakini bahwa kalau rakyatnya belum berdaya, para politisinya akan selalu bisa memanfaatkan gitu. Itu jadi ya sudahlah, memang ini berat. Maksudnya bukan pekerjaan yang mudah hasilnya gitu ya. Ya udah, nggak apa-apa dijalanin aja gitu. Karena saya memilih itu jalur grassroots gitu, karena saya meyakini banget bahwa ada agensinya. Sebetulnya mereka punya kekuatan, tapi mereka tidak memahami konteks persoalannya. Jadi ya sudah, kita kerja di bagian yang itu. Karena kalau masyarakatnya belum berdaya, selamanya kita akan begini-begini terus. Tapi kalau ke grassroots bukan lebih lama lagi Mbak, dibandingkan sekali tanda tangan bener kata Ciki langsung gitu, brek gitu langsung jadi kebijakan gitu. Anak presiden gitu. Punya powernya. Iya. Contoh paling mudah ya, waktu dulu saya diminta masuk ke NU, saya ditawarin posisinya di organisasi yang besar. Terus saya bilang, enggak kayaknya di situ saya nggak terlalu minat. Terus ya sudah masuk, maunya masuk di mana? Kalau saya isunya keluarga gitu. Ya udah masuk ke lembaga kemaslahatan keluarga yang itu gini banget itu, maksudnya kecil gitu ya, LKK itu gitu. Terus saya mulai di DIY. Tapi saya meyakini Mbak, dari manapun kita bergerak, sebetulnya kita bisa mendorong perubahan. Nah, saya mulai dari itu, LKK NU DIY pada saat kita belum ada, maksudnya keluarga LKK itu apa gitu. Tapi dari titik itu, saya kemudian sampai dipanggil oleh Menteri Agama waktu itu untuk membuatkan bimbingan perkawinan calon pengantin. Dan sekarang bimbingan perkawinan calon pengantin itu diaplikasikan ke seluruh Indonesia. Ditambah dengan di NU sekarang saya diminta untuk mengepalai gerakan keluarga maslahat NU yang itu dari atas sampai desa, yang akhirnya banyak dimintain tolong oleh kementerian-kementerian untuk dijalankan gitu. Misalnya pencegahan stunting di tingkat grassroots gitu. Jadi sebetulnya bekerjanya tetap di tingkat grassroots, tapi menghubungkan antara apa yang ada di kebijakan dengan apa yang menjadi kebutuhan. Karena sebetulnya problemnya di Indonesia salah satu yang sangat besar tuh itu. Antara yang ditanda tangan dengan yang dijalankan itu senjang. Beda gitu ya. Nah saya maunya memperkecil kesenjangan itu, dan saya sering bilang pada tim saya, mohon maaf ini karena ini programnya pemerintah, tolong ini bukan tempat untuk mencari nafkah, tapi kita mau memastikan bahwa anggarannya pemerintah benar-benar jatuh ke rakyat. Karena kita udah tahu kan situasi Indonesia, angka korupsinya seperti apa. Nah udahlah pokoknya semampu saya, apa yang bisa kita bantu untuk dilakukan dari kebijakan turun ke bawah. Karena kebijakan sebagus apapun kalau cara berpikir orang-orangnya masih sama, orang-orang ini maksudnya kita sebagai masyarakat maupun penyelenggara negara maupun politisi, masih sama cara berpikirnya, kita akan ketemu problem yang sama. Itu akan muter-muter di situ.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.